Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang dengan dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini pasti hidup di bumi lebih lama daripada saya. Saya lebih sebentar hidup di bumi, jadi saya kalau nuturi mesti salah. Karena pengalaman akal masih kalah sama pengalaman hidup pasti. Saya tidak akan ngomong panjang lebar, saya cuman lagi-lagi karena berangkatnya saya tidak berani nuturi, saya pengen cerita dari pengalaman saja. Pengalaman bagaimana Al-Quran sangat membantu saya menghadapi kesulitan dalam hidup, menghadapi masalah dalam hidup. Dengan konsep yang sangat-sangat sederhana, hanya satu sebagian kecil Quran saja sudah sangat membantu kestabilan hidup saya. Seperti kita ketahui sekarang dunia sudah berbeda. Dulu mau kontak sama saudara yang jauh saja pakai surat lama. Sekarang sudah sangat cepat. Dulu telegram sudah lumayan cepat. Terus kemudian ada email. Sekarang sudah cepat banget pakai WA. Walaupun yang jomblo-jomblo di sini sering udah WA centang 2 tapi nggak dibales-bales. Ya rada loro hati piye. Terus gimana cara menghadapinya kan gitu. Saya jadi ada pengalaman begini. Ketika menghadapi sesuatu, katanya suruh sabar. Awalnya gitu. Jadi katakanlah jatuh, katakanlah gitu, jatuh dari tangga atau jatuh dari sepeda. Terus belajarnya suruh apa? Suruh sabar. Sabar itu gimana sih? Anak saya yang paling kecil sering nyindir saya urusan sabar. Kalau ketemu saya gini, rapopo. Maksudnya bocah cilik rada edan boyo iki. Nek edan yo salah bapake mesti kan. Ora apa-apa, rapopo. Oh, itu mungkin sabar ya. Kalau ada kejadian terus yo wis ora apa-apa wis, diselus dadanya sabar dulu. Terus lama-lama sabar itu ada habisnya ya sok-sok. Kalau di WA tiap hari sekarang kadang-kadang WA sering juga SMS. Hampir setiap hari ada kalimat begini, bapak lah, ibu ketangkep polisi, minta, ada sering dapat seperti itu, transfer ke nomor ini ya, gitu ki sopo arek iki, ngerti njaluk transfer, siapa tahu mbuh sopo kira paham. Kadang-kadang kan juga capek, sabar itu gimana ya? Ada nggak tingkat di atasnya sabar? Kalau sabar habis. Terus kemudian Quran mengajari ada konsep yang namanya husnudon, berprasangka baik. Nggak cuma hanya mengelus dada, tapi coba menerjemahkan. Mungkin ini ada sesuatu di lain kejadian, di balik kejadian yang terjadi. Mungkin saya tidak hanya jatuh, tapi diajari untuk berhati-hati. Mungkin saya diajari jatuh, diajari gagal agar sukses di belakang. Misalnya gitu. Karena kita pernah dengarkan kalimat ini, kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Pokoknya kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi, bukan tertunda. Kalau gagal ya gagal. Tidak ada hina dalam kegagalan. Yang penting mau mencoba lagi kan gitu. Karena semua kegagalan akan memberikan pengalaman. Semua pengalaman akan memberikan cara memutuskan yang benar. Dan cara memutuskan yang benar akan menuju ke keberhasilan. Jadi kalau menemui kegagalan tidak hanya sabar, tapi berprasangka baik. Ada nih di atasnya, berprasangka baik. Jadi sudah naik itu tingkatnya. Gak hanya ngelus dada, tapi ini siapa tahu sedang dilatih untuk menuju keberhasilan. Seperti teman-teman yang jomblo, di sini ada juga yang jomblo. Oh banyak ya. Yang jomblo, kalau Anda belum dapat pacar ditolak, jangan hanya sabar, berprasangka baik. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan pasanganmu agar pantas mendapatkanmu. Gitu Bu, cara menghibur jomblo akut gitu. Udah nembak 16 kali ditolak, lah mesake banget tuh itu, disantuni dengan kalimat-kalimat seperti itu. Oke, berprasangka baik. Ada nggak kira-kira di atasnya berprasangka baik? Saya belajar lagi di situ. Oh ada, selain berprasangka baik, nggak usah nunggu besok.
Jadi sekarang langsung ketika gagal langsung disyukuri. Enggak lagi hanya sabar, tidak juga berprasangka baik, tapi langsung disyukuri. Kenapa disyukuri? Karena setiap kejadian mengandung hikmah. Setiap kejadian mengandung ilmu. Kadang-kadang kita lupa. Kita ngambil ilmu kalau kejadian buruk. Kalau kejadian baik kita tidak mengambil ilmunya. Seringnya gitu. Kita kan seringnya dapat kejadian kegagalan, kita ambil hikmahnya. Ditolak, kita ambil hikmahnya. Ngelamar ora entuk, kita ambil hikmahnya. Tapi nek ngelamar ditompo, diambil hikmahnya atau enggak? Biasanya langsung milih tanggal. Orang sempat mikir ilmunya apa sih sebenarnya, kan gitu. Jadi ternyata kejadian yang buruk tidak hanya harus disabar, tapi berprasangka baik juga disyukuri. Karena kejadian itu merupakan pintu ilmu terhadap sesuatu yang lebih besar. Tapi ada enggak sih di atasnya lagi bersyukur? Saya menemukan di atas bersyukur ada yang namanya ikhlas. Ikhlas tidak lagi gini, kalau tadi sabar adalah ngelus dada, ya wis lah, rapopo. Kalau menurut anak saya. Yang kemudian yang kedua, berprasangka baik. Siapa tahu di masa depan ini menjadi lebih baik, gitu. Terus kemudian di atasnya lagi bersyukur, nggak usah masa lalu. Sekarang aja ini sudah pintu ilmu yang bisa saya ambil. Berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas itu gimana? Tuhan memang menyiapkan sebab akibat atau yang disebut sebagai hukum sunatullah, hukum alamnya memang seperti ini. Kalau saya jatuh bukan salah siapa-siapa, memang karena saya tidak berhati-hati. Karena memang saya tidak memperhatikan hal-hal yang bisa mencelakakan saya. Jadi besok hari ini saya ikhlas dengan kejadian ini. Saya mendapatkan ilmunya, saya akan berhati-hati ke depannya, dan saya sudah selesai dengan kejadian itu. Jadinya ikhlas, ridho terhadap apapun yang diberikan sama Tuhan. Ketika mencapai ikhlas itu, kita akan otomatis mendapat kewaspadaan, otomatis mendapatkan syukurnya, mendapatkan prasangka baiknya, dan mendapatkan sabarnya. Karena kita sangat susah kadang-kadang untuk waspada itu.